Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami tentang pengantar pendidikan Pancasila yang beranggotakan Aidin Wahyu Muntaka, saya Aldro Mitasari, Amelia Putri Ransya, dan Yosa. Materi yang pertama yaitu pentingnya pendidikan Pancasila. Dengan adanya pendidikan Pancasila diharapkan agar generasi muda tidak terganggu dari akar kebudayaannya sendiri dan agar mereka memiliki pedoman atau kaidah penuntut dalam berpikir serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari dan berlandaskan makna serta nilai-nilai Pancasila. Sebagai penerus bangsa diharapkan generasi muda mampu menanamkan makna serta nilai yang terkandung di dalamnya. Kalau ditanya baru kita kasih jawabannya. Pancasila dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya Pancasila, generasi muda diharapkan menjadi perbaikan serta pembentukan karakter yang tidak hanya unggul, melainkan juga mempunyai alat yang baik. Ini siapa? Ya. Yang pertama sebagai ideologi. Pancasila berhakikat atau berperan utama sebagai A. Pandangan hidup bangsa, dasar negara dan tujuan nasional negara. Yang kedua, sebagai tujuan nasional bangsa atau negara. Hakikat Pancasila diwujudkan dalam garis-garis besar daripada haluan negara atau GBDHM, seperti Propenas yang lebih lanjut dilaksanakan dalam bentuk rapat tanah seperti APBN yang teknis operasionalnya berupa proyek seperti yang terakhir sebagai dasar negara. Hakikat Pancasila diwujudkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih lanjut dilaksanakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetap MPR, Undang-Undang, PP, Kepres, Perda, dan seterusnya. Selanjutnya tujuan pendidikan Pancasila. Berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 38, yang pertama, agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. Yang kedua, agar memiliki kemampuan mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, agar mampu mengenali perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Yang keempat, agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Yang kedua, pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional yang mempunyai tujuan. Yang pertama, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, Pancasila di masa depan. Esensi berasal dari kata esensi yang artinya hakikat, inti, hal yang pokok dari segala sesuatu. Esensi tergantung dalam konteks ambilan penggunaannya. Pengertian urgensi dilihat dari bahasa Latin bernama urgere, yaitu yang berarti mendorong. Istilah urgensi menunjuk pada sesuatu yang mendorong kita, memaksa kita untuk diselesaikan. Esensi dan urgensi pendidikan Pancasila memiliki nilai-nilai sebagai pandangan hidup bangsa yang sudah terwujud dalam kehidupan sehari-hari untuk masa depan. Pengembangan nilai-nilai tersebut adalah: 1. Nilai-nilai cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. 5. Bersifat profesional yang didasari oleh kesadaran bela negara.
terakhir aktif memanfaatkan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya izin bertanya, nama saya Sanaya Pandi dari kelompok 14 NPM 2213045012. Izin bertanya, bagaimana caranya supaya generasi muda yang masih muda terpengaruh oleh ideologi negara yang baru untuk bisa tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Terima kasih. Oh iya. Kelompok 5 dengan NPM 2213 mau nanya yang ketiga itu kan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila di masa depan. Nah, ya pertanyaannya, sebutkan salah satu urgensi pendidikan Pancasila. Ngerti nggak? Iya. Iya. Lagi. Perkenalkan, nama saya Rizka Rindiani dari kelompok 1 NPM 2213045045. Pertanyaannya adalah, tujuan pendidikan Pancasila adalah bertanggung jawab sesuai hati nurani. Apabila bertanggung jawab tidak sesuai hati nurani atau paksaan, apakah itu termasuk dari tujuan pendidikan Pancasila atau tidak? Udah? Belum. Nah, Saya akan menjawab pertanyaan dari Yohana Larissa. Urgensi sendiri itu kan sesuatu hal yang sangat penting dan membutuhkan perhatian segera. Nah, contohnya itu meningkatkan kedisiplinan dalam menggunakan bahasa Indonesia jelas sekali urgensinya. Kayak apa? Kayak kita gunain bahasa Indonesia itu harus jelas. Menggunakan kata yang kasar. Oke, Abe. Udah. Jelas kan? Udah, Ocha. Jelas. Yang satu bahasa sopan saja. Kan jika pemaksaan Pancasila apakah termasuk tujuan Pancasila? Kayak itu kan pertanyaan tadi. jika bertanggung jawab tidak sesuai hati nurani atau paksaan, apakah itu termasuk tujuan pendidikan Pancasila? Ya, langsung saya jawab aja ya. Kalau kayak gitu nggak termasuk apa ideologi Pancasila. Soalnya kalau yang Pancasila itu harusnya tuh ya sesuai yang 5 ketuaan syarat-syaratnya itu. Jadi harus sesuai yang itu, harus bertanggung jawab juga gitu. Saya sih itu. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Dan harus sesuai hati nurani juga. Woi, bantuin dong nih. Misalnya kita mengamalkan Pancasila gitu, menjalankan apa yang di Pancasila itu. Terus misalnya itu kayak menghargai walaupun agama orang lain yang sedang menjalankan ibadah gitu, kayak gitu. Jadi walaupun kita berbeda tetap kita tuh satu dan kita menghargai gitu, saling menghargai lagi gitu perbedaan gitu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.